Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada malam hari ini surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 199 sampai ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, barangkali kajian kita malam hari ini menjawab pertanyaan. Pertanyaan itu daripada salah seorang yang mengikuti kajian kita. Beliau dari Padang. Saya tidak mau menjawab dengan tulisan karena terbatas, dan malam hari ini saya jawab melalui lisan di pengajian ini. Pertanyaan beliau ringkasnya adalah beliau mengalami suatu cobaan berupa fitnah. Fitnah itu fitnah bahasa kita, yang intinya adalah air susu dibalas dengan air tuba, sehingga beliau mengalami kegoncangan dalam pekerjaan dan ekonominya morat-marit. Apa yang mesti dilakukan dalam masa-masa seperti ini? Suaminya mengalami hal seperti itu. Tentu agak susah saya menjawabnya dengan tulisan. Maka malam hari ini mudah-mudahan beliau mendengar di Padang lewat media ini. Yang pertama dulu, hidup itu dipenuhi dengan berbagai macam ujian-ujian, cobaan-cobaan, dan itu pasti dialami oleh seorang mukmin. Dan tidak ada satu mukmin pun yang tidak mengalami ujian. Kenapa? Ya, lantaran dia beriman. Sebab kalau tidak beriman tidak ada ujian. Sama dengan sekolah, kalau dia tidak anak sekolah tidak ada ujian. Jadi kalau tidak ingin diuji, jangan jadi anak sekolah. Siapapun yang beriman diuji. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Intinya itu, kamu pasti akan difitnah, diuji. Dan ujian itu tidak lama. Yang lama itu belajar. Tiba di ujiannya anak SD, ujian akhir tahunnya atau ujian kelulusannya paling 2 hari.
Belajarnya 6 tahun. Tiba di SLTP, ujian negaranya berapa tahun Bu ya? Berapa hari Bu ya? 4 hari. Sekolahnya 3 tahun. Di SLTA, ujian negaranya 4 hari, 5 hari. Belajarnya 3 tahun. Berarti yang lama itu belajar. Ujian tidak lama. Cuma terasa lama karena kita diuji. Terasa lama karena roda sarang di bawah. Saya pernah berseluruh menjawab pertanyaan kawan. Nyomang ko terasa lama orang di WC dewa tersasak ciri. Pariwak sakit. Kalau wak nak tersasak ciri tersasak buaya, ndak tersasak atau ndak sakit perut, ndak masalah. Walaupun orang lama di WC, ndak masalah. Bahkan kita yang biasa-biasa saja, tapi buaya itu sebentar saja. Itu kan gambaran. Itu terasa lama ujian itu, terasa berat karena kita sedang diuji, sedang dicoba. Itu dulu. Jadi yang pertama, tidak ada kita yang tidak dicoba, tidak diuji. Ujian itu macam-macam. Tidak sama, sesuai dengan apa yang patut, apa yang pantas selaku Allah yang mengujinya, mencobanya. Yang kedua, dalam perjuangan hidup ini tidak semua orang suka dengan kita, dan mustahil itu membuat supaya orang suka dengan kita semua, itu mustahil. Kalau bisa Nabi Muhammad sudah pasti bisa. Tidak ada yang sebaik manusia selain pada Nabi Muhammad. Bahkan beliau adalah Habibullah, kekasih Allah. Tapi beliau juga dibenci. Dia mencari orang supaya senang dan suka saja dengan kita, pekerjaan itu sia-sia. Bahkan kalau itu kerja, banyak juga orang benci. Kalau itu kerja kita mencari orang senang saja, banyak juga orang benci. Karena ada pendirian. Nah, terkadang orang yang benci, orang yang sakit hati, orang yang dengki, orang dekat kita. Di bahasa Minang lah ada tu. Nama nungkai ko kawan seiring. Yang menikam yang di belakang wak, pengikut wak. Yang berkhianat orang yang dipercaya. Sebab orang yang tidak dipercaya tidak khianat. Sebab kita tidak pernah percaya semuanya. Biasa terkadang orang yang kita harapkan, yang kita bimbing, yang kita asuh, yang kita sayangi, kadang dia yang menjadi ujian. Dia yang dijadikan oleh Allah alat untuk menguji kita. Ditungkainya kita, didorongnya kita, ditusuknya kita. Bahkan dicampakkan, dipelantiangkan, dibantiang gitu. Sesudah itu dihimpit leleh, sudah terjatuh, ditimpa, janjang, kemudian nyutin dia leleh teleh. Bisa. Itu harus kita sadari begitu. Urang wak tu mah bahasanya air susu dibalik dengan tubuh. Itu bahasa orang wak. Cuma sadarlah itu adalah alat yang Allah jadikan dia sebagai menguji kita. Karena ujian itu kan macam-macam. Itu yang kedua. Yang ketiga sebelum kita masuk ayat ini. Yang ketiga, kita tidak bisa memilih bentuk ujian. Panggil Pak Guru ke? Pak, Bu, kalau ujian ke kami nanti nikah ikut salah ujian. Ujian mudah-mudah saya. Kali-kali dua salah. Nah, kita tidak bisa memilih ujian. Kita pihak yang diuji harus siap kapanpun uji. Allah memberikan ujian kepada kita sesuatu yang mampu, yang sanggup, yang bisa kita menghadapinya.
Itu yang ketiga yang harus kita paham. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita diuji? Ujian itu berupa fitnah. Fitnah dalam bahasa awak adalah dijatuhkan atau dicari-cari kesalahan. Kecewa cek itu dijukek patiangnya, Pak. Ditunggang baliknya, Pak. Awak nama didiknya, awak nama asuhnya, awak nama membiangnya, awak nama kadangnya. Tiba-tiba aiko nama nyakian. Kalau kita peturian bisa sakit, Pak. Nah, ibu kau nak mau karang-karang, bisa dicari nanti dalam FB. Enggak, di karang-karang. Cuma itu tanya. Dia mau jawab dengan cara begini untuk kita bersama. Karena kita pasti diuji. Apa sikap kita? Yang pertama, jaleh tu. Bahasa apapun bentuk ujian kita harus terima dengan sabar dan ridha. Itu dulu. Prinsip sabar itu dua. Bertahan dan menahan. Karena as-sabr itu al-habsu. Sabar itu adalah menahan. Habsu menahan. Ha-ba-sin. Habsu menahan. Jadi prinsip sabar dua. Bertahan dan menahan. Bertahan dalam melakukan hal-hal yang Allah redai, yang Allah sukai. Dan menahan diri daripada mengerjakan hal-hal yang tidak Allah senangi, tidak sukai. Dua itu. Kita ulang, bertahan dan menahan. Tetap kita bertahan untuk terus melakukan, memperbuat, bersikap dengan hal-hal yang Allah senangi. Termasuk ketika kita mengalami sesuatu seperti itu. Dan menahan diri melakukan hal-hal yang tidak Allah senangi ketika ditimpa oleh sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi bertahan dan menahan. Karena prinsip sabar itu habsu, menahan. Tahan. Kemudian ridho. Ini yang sulit, ridho. Ridha itu bisa dicapai kalau kita beriman. Yang kedua, kalau kita lebih mengenal Allah. Ya, ini Allah tidak akan membiarkan kita mengalami hal-hal yang bisa memudaratkan kita. Kita yakin apapun kebijakannya, apapun keputusannya, apapun ketetapan Allah pasti baik, walaupun kita tidak senang. Tapi bagi orang yang yakin, dia bisa terima. Amo ingin satu ilustrasi gambaran ridho itu. Ketika seseorang sakit nampal yang bangi, orang salah satunya sakit geraman. Sakit geraman, sakit gigi. Satu-satunya jalan itu pergi ke dokter. Kata dokter, itu gigi apa dicabut. Tapi memperiksa dulu. Pokoknya gigi mau sanang. Kok Pak dokter cabut kok kesuntik lah, kok sanang. Jadi ketika orang telah pasrah ke dokter, bahasa dokter itu pasti berbuat sesuatu yang akan bisa menyembuhkan, menyehatkannya, menghilangkan segiginya, mau dicabut terserah. Diamputasi kaki silakan, disuntik silakan, dioperasi, dibelah perut silakan. Karena yakin dokter itu pasti akan, walaupun ketika itu sakit, anggota badannya hilang, cuman
silahkan. Dia enggak marah ke dokter. Bahkan diminta oleh dokter pitih puluhan juta diagihnya. Disuruhnya makan yang baik-baik diagihnya. Kau pantang, kau enggak boleh. Dihentikannya. Karenanya bisa nerimo. Karenanya yakin itu udah baik. Itu hanya ilustrasi saja sehingga orang besar itu. Nah, kalau orang pasrah kepada Allah bahwa apapun keputusan yang Allah berikan pasti yang terbaik. Walaupun ketika itu kita tidak bisa nerima, tapi yakinlah itu pasti baik. Pasti baik. Cuma itu tidak segampang mengecekkan kan. Tidak gampang mau nyabut gini. Ambo pun kalau mengalami itu, ya cari lelu. Sabar dan sabar dan ridha. Kalau itulah bisa aman. Di situ pentingnya kita beriman. Kalau kita ditimpa masalah itu, ditimpa problem itu, dan dipangkaan ketika itu tidak ibadah, iman. Kadang-kadang ibadah sih, kadang-kadang tidak mantap, tidak kuat menghadapi itu. Karena ibadah adalah hubungan kita dengan Allah, pengabdian kita kepada Allah, kewajiban kita. Tapi kalau iman keyakinan kita kepada Allah. Sebab bisa jadi apa yang kita tidak suka itu baik malah. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bahasa Minangnya, kok baik jangan sampai dimuntahkan. Bisa jadi itu baik. Asa an takrahu, bisa jadi engkau benci, tidak senang, tidak suka dengan sesuatu perkara, suatu hal, suatu peristiwa. Walaupun itu ayat perang, tapi ayat itu umum. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dia bagus untukmu. Karena yang bagus untuk awak itu kadang-kadang awak nak tahu tu. Dan belum tentu yang bagus untuk awak itu kecewa bagus. Ini bisa jadi apa yang kita alami, kita tidak senang, kita tidak suka, kita bagaimana, kita begini. Ya bisa jadi itu baik ujungnya. Cuma harus begitu dulu. Itu makanya sabar, ridha dan tawakal. Lalu yang kedua, jangan sampai kita sering mengucapkan kenapa. Lau. Kok andai jikalau jangan, itu kalimat penyesalan yang akan bisa masuk setan. Andaikan begini, kok begini, kenapa? Padahal walah masuhnya, walah mendidiknya, lah habis-habisan wak memokoknya. Tapi bang kau ikut kerajaan kawak, jangan dibaca je kenapa. Itu menambah runyam, menambah manusuk ke situ. Jadi hindari pertanyaan yang sifatnya dimunculkan oleh setan. Itu kenapa? Jadi berhentilah bertanya kenapa. Dan berhentilah mengucapkan kok, andaikan, jikalau, sekiranya. Tiba itu, auzubillah. Wa in asabaka syai'un, apabila asaba menimpamu sesuatu, apapun sesuatu yang menimpamu, namanya menimpa, fala taqul, maka janganlah engkau katakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Jikalau sekiranya, seandainya, kok fa'altu, aku mengerjakan ini, tentu akan begini. Andai jikalau sekiranya itu begini. Anda kata keiko, anda kemengko, nak mangko, nak begitu. Panjang deretannya itu. Walakin kul, tetapi katakanlah, qadarullah, wa ma syaa fa'ala. Ikulah qadar Allah, takdir Allah. Wa ma syaa fa'ala, apa yang Allah kehendaki dia perbuat.
Analah terjadi itu qadarullah. Qadarullah. Walakin qul, tetapi katakanlah qadarullah. Jadi jangan ungkit-ungkit jauh. Anyuik dia lari, kadang-kadang patah hati. Kadang-kadang nak buruk awak fikir lain. Dah dapat lain ya batin ke saudaranya lah. Tak lalu dia ayat dia lalu apa dia ayat di darik dan tanjaan. Itu lahir kalimat-kalimat seperti itu. Fa inna law, karena sesungguhnya kata-kata ucapan law, jikalau sekiranya andaikan kau tu taftahu amal syaitan, itu membuka peluang amalan syaitan. Sebab syaitan akan masuk itu. Jadi jika engkau teruskan membaca law, kenapa begini, tidak cepat engkau kembalikan itu adalah qadarullah. Kerana tidak akan terjadi kalau Allah nak izin. Tidak ada satu pun yang terjadi, yang kejadian yang tidak Allah izinkan. Yang terjadi begitu saja tanpa izin Allah. Kenapa itu terjadi? Diizinkan Allah ya, untuk apa? Untuk cobaan, untuk ujian. Kan selama kau ada uji lah, akhirnya diuji seperti itu. Yo bang kau mengkurang dake wak bana, yo jadi tanya jo bang mengkurang dake wak. Kalau itu tanya itu. Ya, yo balah. Sejak ketik wak kadang. Anulah awak anggap anak lah bagana lah. Jangan dibuka je peluang. Stop, hentikan lau wa kaifa. Jikalau dan kenapa dan bagaimana. Qadarullah. Dan keluar masuk kamang mengkuruk ti, takana mengkuruk ti manjajok ti. Anan kadang-kadang kawan manusia dengan perangai syaitan ku suka menui-nuia. Halah, yo nak disangko nak uni terkait tu. Kan suami uni dulu nan manuano. Iyo tu malah caro no ka. Iyo kawanku suka lama. Menui-nuia so. Itu syaitan. Setan tu. Kena hadis riwayat Imam Muslim. Ha? Wa in asabaka syai', kena hadis yang kita baca. Rawah Muslim, hadis sahih. Jika sesuatu menimpamu, apapun sesuatu tu, ya, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Jikalau sekiranya aku melakukan ini, atau kalau nak begini, kena begini, tentu begitu. Panjanglah begini begitunya. Atilah sepanjang tali baru. Orang awak akan mengizinkan kalau panjang ambil sepanjang tali baru. Walaupun tali baru tu pendek, sepanjang tali baru. Walakin kul, tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa qadarullah, qaf dal ra, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ikut takdir. Apa yang Allah kehendaki dia perbuat. Kalau bahasa cek lainnya hadisnya masya'a kana, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki jadi dia. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang tidak dia kehendaki tidak jadi dia. Lalu kenapa Allah izinkan tapi ujian? Ya lalu bang kau ikut ujiannya, ya jangan awaklah milih ujian tu. Kalau awak milih ujian dapat awak sadalanya. Nah mudah-mudahan salah ustazah ujiannya, nah mudah-mudahan salah berguru. Kali-kali 10 lah saya. Jangan lok tangan ke tangan, sinus ke sinus nak telok nak dapat dah mu. Tak bisa. Jadi jangan buka lau. Karena kalimat fa inna law taftahu amal syaitan. Kemudian baru kita masuk ke ayat. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf
wa a'rid anil jahilin. Kesan tiang sari. Bahasa kami di sini sesari-sari Allah. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid anil jahilin. Kau bahasa awak selama contohan. Khuz tu ambil bahasa awak. Kalau bahasa Sina jadilah pemaaf. Khuz tu kan ambil. Akhada jadi khuz ambil. Ambil. Satu, dua, tiga, empat, lima. Balai dandam, manjajo, mangkuro, bangi, mengerupe, memaafkan, ambil memaafkan. Jangan ambil marah, mangkuro, balai dandam, alih, mengerupe, tu alih. Mencercau, melaknat, mengkutuk, matilah pajar ni sangkang sadolahnya. Ambil khuz afwa, ambil afwa. Ambil sikap maaf. Sarilah. Angku mengecek saya mau ke? Ya memang mengecek ni kau. Sari. Nama kau disuruh kan dia sari, kau tak sari disuruh kan? Yang menyuruh mengambil sikap itu Allah. Sebab kali itu diambil, awak lapang, awak tawa. Afwa. Memaafkan. Secara bahasa memaafkan itu menghapus, menyapu. Angin bertiup keras sehingga disapunya lah saruk-saruk sampah-sampah. Itu namanya afatirih. Angin bertiup, menyapu, menghapus semuanya. Betul tak? Itu maknanya menyapu, menghapus. Di samping ada makna lain seperti kelebihan. Dikatakan dia maaf karena orang yang memaafkan berarti dia menyapu, menghapus kesalahan orang lain yang masih ada di hatinya. Itu nasari. Dihapusnya, disapunya, diterbangkannya bagaikan angin menerbangkan sarap-sarap sampah-sampah sehingga tidak boleh datang, kalau bahasa kami datang angin limbubu di tubuh angin limbubu habis dia sapu. Dihabiskan saruk-saruk sampah-sampah afatirih kesalahannya, apapun tindakannya kita maafkan, habis sehingga bersih hati. Menjajo, mengkuro, alih, banci, dandam, sakit hati, segala macam kan di hati, buang habis. Bisa adu. Ya kalau udah sawan bisa. Memang kau tidak bisa, dia tidak bau sawan. Awak kalau bangi, kau suka mempetur yang bangi, tidak suka menghilang bangi, suka mempetur yang bangi. Kan? Kira-kira begitu. Maafkan dia. Kita orang Minang, maaf tu gadang aragonya, agih gadang paidah. Maaf gadang aragonya, agih gadang paidah. Khuzil afwa. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urf. Suruh orang baik dan baik. A'rid anil jahil. Berpaling daripada orang yang jahil seperti. Kalau ada orang masuk-masuk berpalingnya. Ada orang masuk asyik berpaling. Ada orang mengungkit-ungkit berpaling. Kalau tak maulah mencelik pajar tu, jangan bersuruh dulu. Suka muntah dia mencelik pajar aku, aja mencuri. Hindari dulu. Wa imma yanzaghannaka minasyaitanir nazghun. Kalau datang syaitan nanti mengasuang-asuang, menganang-angan, kan syaitan tu suka menganang-angan nazghun. Nazghun tu sakatanya menusuk sesuatu supaya rusak. Masuk ke sesuatu supaya rusak.
Nah, ditimbul-timbulnya bisik-bisikan supaya bertambah rusak, bertambah runyam, capek. Fasta'iz, ub nam paling menjarab, auzubillah. Kan fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Itu ayat. Kalau memungkinkan, iko bahasa awak nu mudah benar ko. Ipungkau ni jika bau dibalik yo jogoro haiko sawana sari wana. Tapi itu disuruh. Tapi disuruh. Idfa' billati hiya ahsan. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Supaya nak sajalan kau surah Ar-Ra'd, cikoklah surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu surah ketiga balik. Ar-Ra'du, Ar-Ra'd surah ketiga balik ayat 22. Kaji wak dan sarik-sarik saya semalam ko. Ayat 22 halaman 252. Langsung di antara orang yang Allah janjikan sebagai penghuni surga dan akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, keutamaan yang agung dan istimewa, walladzina sabaru, orang-orang yang sabar, ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Sabar siko, sabar menahan diri daripada berbuat maksiat dan tetap terus berbuat ketaatan. Pun termasuk ketika ditimpa oleh bala, ujian dan musibah. Bersabar terus melaksanakan ketaatan, bersabar terus menahan diri supaya jangan melakukan kemaksiatan dan menghadapi berbagai macam cobaan, ujian tanpa melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Dalam rangka ibtigha mengharap, mencari, menuntut wajah Allah, itu ikhlas, mengharapkan ridha Allah. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Sebab salat itu mencegah keji dan mungkar, mencegah orang untuk halu'a. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, idza massahu syarru wa idza massahu khairu manua, illal musall. Salat itu mencegah orang untuk mampai-ampai, marang-arang, berkeluh kesah kian kemari, tapi salat itulah dijadikannya sarana untuk mengadu. Kalau kau mengadu, mengadulah dalam salat. Kalau minta, mintalah dalam salat kepada Allah. Wa yasta'anta fasta'in billah. Jika minta tolong kepada Allah. Gunakan salat. Wasta'inu bisabri salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan apa yang kami rezekikan, kami beri rezeki mereka, sirran wa alaniyah. Wa alaniyah wa yadra'una bil hasanah asayah, ini dia. Wa yadra'una bil hasanati sayah anan yadra'u, mereka menolak dengan kebaikan kejahatan yang mereka terima. Yadra, menolak kejahatan itu, mereka tolak dengan kebaikan. Samana santiang orang Minang ipung kano cik kabau ditolak je godok batinta lo leh. Ai ko yang entah ndak tasiana orang Minang bisa tak itu dulu. Coba nama Seminang kan. Yadra, mereka tolak kejahatan itu dengan kebaikan. Itu kejahilan
mereka tolak dengan kesabaran, gangguan-gangguan dengan kesabaran, fitnahan-fitnahan dengan kesabaran, mereka tidak balas. Bahkan orang seperti ini berusaha untuk terus berbuat baik kepada orang itu. Karena tingkat-tingkatnya. Tidak membalih, saya sebenarnya lah santiang, Pak. Tidak membalih, saya lah santiang, Pak. Tapi kini kok bukan hanya tidak membalih, diberinya tinggi nilai. Ya tidak semua orang. Kalau itulah yang kau lakukan, engkau nanti akan memperoleh namanya uqbad dar, sebaik-baik kesudahan nanti di akhirat, masuk surga. Dalam surat Fussilat nanti ketemu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau itu telah engkau lakukan, maka antara dirimu dengannya dan dia dengan dirimu ada permusuhan, ada kebencian, sakit hati. Nanti Allah yang akan jadikan menjadi waliyyun hamim, seakan-akan temannya sangat dekat. Surat Fussilat surat ke-41. Bagi yang suka melihat silakan. Fussilat surat ke-41 ayat 3-4. Ayat 3-4 halaman sampai 80. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kau firman Allah, tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Bahkan tolaklah dengan yang lebih baik. Bukan hanya hasanah, tapi dengan ahsan. Maka nanti alladzi bainaka wa bainahu, permusuhan yang ada antara engkau dengan dirinya, ka'annahu nanti menjadi seolah menjadi waliyun hamim, teman yang sangat dekat. Itu janji Allah. Orang baik-buruk, kita baik-baik terus menerus. Lama-lama nanti Allah yang akan merubah hati orang itu menjadi baik kawan. Malu surang, sagan surang. Tapi sekali lagi, ku sangat barik, sangat payah dan susah. Iyo barik bana. Tidak ringan mana, aku barik bana. Sewana barik. Barangkali lebih barik, perlu lagi dan tujuh bantuan. Kasihku apa ini? Mencucu aja. Cubalah dia kau merasa kau memang kasihku apa ini? Kami tu kecek ke orang. Yo balal ni sabar selalu terima lah ni memang tu coba ni dik ko kau mengecek sentu ya kau nak marasuan cobalah dia kau memang padiah sama nak padiah yo memang padiah banyak padiah. Kalau yang telah kau laksanakan nanti engkau menjadi wali, suatu pertemanan yang sangat dekat sekali. Hamim itu kan dengan teman setia. Iyalah, kalau tak bisa begitu ya sabar. Sabar menerima. Kemudian jangan lupa, kalau itu berkaitan dengan penghidupan, susah wak jadinya, baranti wak kerajo, dipecat atau dicampakkan atau di PHK, singgul luntalan tuang. Nah, kau yang balik sudah wak difitnah, wak difitnahnya di kantua sehingga wak dipecat, wak baranti sampai kini lu kerajo oleh. Akun lebih baik sudah terambau dimpo janjang namanin dia ku urang nawak gadang lo itu memang baik kerja. Sudah terjatuh ditimpa tangga, di atas tangga itu beliau yang kita menggadangkan, kita mendidik, kita masuk anak buah anggota kita yang kita bagaimana ai nyola nama tonggok basionjak lo dateh lah salah abi main pak. So Nabi pada apa cara menghadapi orang itu?
kita tidak boleh menjauh daripada Allah. Makin jauh panggang daripada api nak angiknya. Kita orang awak je jauh panggang daripada api. Api dilabuh dan kena panggang siko oleh kangiknya. Tak mungkin. Namanya jauh panggang. Kalau kena panggang tu kena api. Makin jauhan daripada api makin tak selesai, makin dingin lah. Jadi kalau kita ingin dapat jalan keluar, diberi solusi, diberi bantuan, diberi kemudahan, diberi kesabaran, ketabahan, dakik kepada Allah. Terus mendekat, bertakarub kepada Allah. Berdoa, bermohon, terus. Jangan henti-henti. Yaj'al lahu makhraja, yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah sendiri nanti yang akan memberikan jalan keluar dengan cara Allah. Cara Allah jadi fikir Allah. Kalau Allah berkehendak, tak ada yang tak bisa. Siapapun yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yaj'al, Allah jadikan untuk orang itu jalan keluar. Siapa yang menjadikan jalan keluar? Ya Allah, tak kita dah. Tak orang lain. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan untuknya urusannya jadi gampang. Intinya takwa. Kan surat Talaq. Jadi teruslah mendekat kepada Allah. Barangkali itu cara Allah lu menyuruh awak dakik kepada Allah. Barangkali selama kita tak terlalu serius, tak terlalu mendekat, kita mengatur jarak dengan Allah, atau jarang berzikir, jarang berdoa, mendekatlah kepada Allah, terus mendekat. Allah lah tahajud bagai awak, lah berdoa awak, jangan sampai situ saja. Sebab nak dipungkang gajah, dipungkang yo rimah tak taluk. Dia tahu rimah. Apa tu rimah? Butiran nasi yang terserak itu dipungkang, gajah ni pungkang, berarti 3 kali memungkangnya. Amolah babi ada lah sembahyang malam mungkin barakali yo nak acok tapi patah semangat balik. Balas. Lah berdoa barakali berdoa. Ya kadang-kadang lah berdoa kadang-kadang nak telaki tu kan, tak muah. Tapi nang kali pungkang gajah, pamungkangnya rimah tak mungkin. Sampai tumbang gajah tu, jangan berhenti melempar. Terus tekuk pintu, ketuk pintu terus. Jangan berhenti mengetuk pintu sampai dibukakan pintu doa. Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Terus ajak suami, ajak diri, ajak anak-anak, mari kita berdoa kepada Allah. Mari kita bangun atau pecapek sejago subuh-subuh aja sampai tu masih makbul doa. Perbanyak istighfar. Ini kalau ada masalah, perbanyak istighfar. Sebab masalah tu lantaran dosa. Kenapa kita mengalami sesuatu lantaran dosa? Masuk saja nak masalah, Pak. Masuklah, Pak. Sebentar lagi kita berhenti. Kenapa kita ada masalah, ada problem, ada kesusahan, ada masalah, ada dosa. Makanya man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, nanti akan Allah jadikan kesempitannya ke lapangan. Itu janjinya. Walaupun hadis itu masih ada yang mengatakan lemah, tapi berprinsip hadis itu ada yang menguatkan. Tidak kini lo kita terang hadis. Man lazimal istighfar, mendekat kepada Allah, tobat, terus berdoa, jangan lupa beristighfar minta ampun. Karena tidak satu pun musibah yang menimpa awak kecuali salah awak. Surat Asy-Syura biar, tolong cari sana biar. Asy-Syura surat ke-42. Sebentar lagi kita berhenti, 1 minit lagi Ibu berjanji berhenti. Surat ke-42 halaman ayat 30, halaman 486. Asy-Syura ayat 30 halaman 486 di bawah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja yang asabah menimpa kamu daripada suatu musibah. Yang dikatakan musibah kan hal-hal yang tidak kita sukai terjadi, hal-hal yang tidak kita ingini berlaku terhadap kita.
Jadi apapun yang menimpamu daripada suatu musibah, fabima, maka itu lantaran sebab, karena sebab kesabat aidikum, usaha tanganmu sendiri. Berarti setiap musibah apapun yang menimpa, tanda ada dosa kesalahan kita yang kita kerjakan. Dan musibah itulah Allah jadikan untuk menegur kita sekaligus menghapus dosa kita. Kenapa itu terjadi? Ada salah kita, ada kekurangan kita, ada kelalaian kita, ada kekilafan kita, ndak nang kepatang masa lalu nah. Ada, pasti ada. Baca ke dalam kitab tafsir penjelasan itu, intinya sama. Kenapa kita kena musibah sekecil apapun musibah yang terjadi kita, tanda ada dosa kita. Sebab dosa kita tu banyak tak kena. Bisa jadi dalam usaha kita, bisa jadi kita pernah zalim loh. Kita pernah mengupek, kita pernah mencaci, kita pernah mencurangi, kita pernah menipu, yang tak terkena kita lain. Atau pernah kita melakukan sesuatu yang terganggu orang. Atau kita melanggar, atau kita tidak tahan, macam-macam ni kita lakukan dulu, kini terjadinya. Jadi kan, kalau bahasa guru dulu, jangan caliak ujian cekor. Misalnya ada orang melancarkan celengan, jangan caliak orang, nanti terkena ada kesalahan awak. Sebab orang tu hanya alat yang Allah jadikan. Alat yang Allah jadikan untuk menguji kita. Untuk mencobai kita. Dan seterusnya. Jadi inti kajiwa malam ini adalah bahwa apapun yang terjadi, yang kita alami, yang tidak kita senangi, tidak ingin, itu musibah. Allah izinkan itu terjadi, tanda ada kesalahannya yang tidak dihapuskan. Kita ditegur, kita disapa. Maka ketika itulah kita istighfar. Jadi ketika tiba istighfar, ketika tiba musibah, istighfar. Tobat, minta ampun. Sambil berlindung kepada Allah. Karena waktu terbatas, saya minta maaf kepada ibu yang bertanya dari Padang. Tidak bisa kita jawab panjang lebar. Mudah-mudahan hari Rabu besok bisa kita sambung. Itu pun kalau atas izin Buya kita. Kita sambung gajinya kok. Tangguang alun selesai kita sambung jawabannya hari. Tapi yang poin-poinnya merosolah. Poinnya pertama, kita tidak bisa lepas daripada ujian hidup. Itu inti pertama. Hidup itu ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan kehidupan kematian untuk mencobai. Ujian itu pasti ada. Yang kedua, setiap yang mengaku beriman dicoba, diuji. Dan ujian itu terjadi atas izin Allah. Bukan atas kehendak Allah, Allah izinkan. Yang keempat, ujian cakap itu tidak bisa dipilih. Ujian hidup tidak bisa dipilih. Yang kelima, pasti ujian-ujian itu mampu kita menghadapinya. Kalau tidak mampu, tidak diri. Guru saja tidak mahu bagi ujian ke anak-anak sekolah yang lu dipelajari itu. Yang barik nak tahu, tidak mungkin seorang guru bagi ujian anak kelas 6 ke anak kelas 1 SD. Tidak mungkin. Itu tidak, zalim namanya. Apalagi Allah, pasti Allah mengizinkan terjadinya ujian musibah sebagai ujian kita, nan talok nan mampu gitu. Cuman kita kok kadang-kadang tidak kuat. Kita harus kuat menghadapinya. Yang keenam, kesimpulannya bahwa inti daripada ujian cakap itu di samping menguji iman kita, melatih kesabaran kita dan keridaan kita. Untuk itu berusahalah menerimanya dengan sabar, ridho, tawakal. Teruslah menekat. Karena ujian itu tidak lama, ujian sebentar. Tidak dulu ujian terus menaruh, bila berjalan. Ujian itu sebentar, cuma tara solamu. Terakhir, bagaimanapun juga, berdoalah, teruslah berdoa, terus berdoa, sampai pintu dibuka. Teruslah meminta sampai diberi. Jangan henti, jangan jemu, jangan bosan. Teruslah mengadu. Jangan patah hati, jangan patah semangat. Pasti ada makhraja, ada yusranya.
Di samping itu terus-meneruslah minta ampun kepada Allah atas kelalaian kita, kelengan kita. Pasti ada solusinya, makhrajanya. Tidak ada yang tidak. Pasti doa itu Allah kabulkan kalau memang betul-betul meminta kepada Allah setelah memenuhi syarat-syarat, adab-adab dan kaifiatnya. Akhirnya itu yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Semoga berfaedah untuk ambo sendiri dan juga untuk ibu yang bertanya dengan keluarganya di Padang sana. Juga untuk kita nan hadir di dalam majlis kita, sama-sama kita minta kepada Allah mudah-mudahan setiap ujian yang kita lalui bisa kita hadapi dengan sabar, tabah dan ridha. Dan jangan sampai kita ketika diuji cekot itu melakukan hal-hal yang tidak Allah senangi, yang tidak Allah ridai. Sekianlah, diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.